bisa nggak kalau interview itu nanya tuh yang biasa-biasa aja gitu, nggak usah ngejebak lah, yang membangun suasana ngobrol tuh lebih enak gitu loh. Buat pejabat-pejabat, belajarlah dari close the door tuh. Hola, what's up guys? Kalian udah pada tahu Bintang Emon dong? Bintang Emon dikenal sebagai komika yang sering mengungkapkan keresahannya dalam bentuk satir komedi. Ia sering memberi sindiran kepada seseorang, terutama para pejabat dan juga tokoh politik yang bermasalah atau dianggap membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Di acara Somasi Deddy Corbuzier, Bintang diundang untuk berstand up komedi, tapi dengan materi yang sedikit nyerempet alias tepi jurang. Ini dia keresahan yang diungkap oleh Bintang Emon di Somasi. Ini soal keresahan gue. Pertama, Bintang merasa resah dan heran kenapa seorang polisi bisa menjadi ketua PSSI yang mengurus sepak bola. Karena menurutnya, mungkin banyak yang lebih kompeten dalam hal ini. Kenapa polisi bisa jadi ketua PSSI ya? Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan itu karena sebelumnya juga ada tentara yang jadi ketua PSSI katanya. Nggak ada yang masalah sih, nggak salah juga. Maksudnya sebelumnya juga ada tentara jadi ketua PSSI, mimpin pemain bola tuh ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga. Cuma kalau pakai logika yang sama, harusnya Ismet Sofyan juga bisa jadi Kapolri dong. Ya kalau dilihat-lihat mirip juga. Oknum aparat dan pemain bola mirip, sama-sama suka nendang. Udah, nggak usah lu pikirin. Yang satu nendang bola, yang satu nendang penjahat. Udah. Keresahan kedua tentang rakyat yang nggak boleh cuma asal kritik doang. Keresahan gue yang kedua, gue tuh suka denger ini ya, lu jangan bisanya kritik doang dong. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Menurut Bintang, rakyat biasa sudah seharusnya mengkritik pemerintah jika dirasa ada yang tidak benar. Karena cuma itu yang bisa dilakukan oleh rakyat kan? Kan emang kita sebagai rakyat bisanya kritik doang, bener nggak? Iya. Yang bisa kritik doang, emang lu bisa ikut rapat G20 tiba-tiba usul? Nggak, lu siapa? Bintang juga mengungkapkan, masa iya rakyat kalau mau kritik harus punya solusinya dulu? Menurut gua kalau kritik harus pakai solusi, itu ribet, nggak akan ada yang mau kritik. Contohnya kayak kemarin aja kasus minyak goreng. Akar masalah minyak goreng langka karena kebijakan korup antar penguasa dan pengusaha terkait ekspor bahan mentah untuk minyak goreng, yaitu kelapa sawit yang harusnya dijual dalam Indonesia dengan harga yang ditentuin pemerintah, ini diekspor dengan harga yang disetujui oleh pengusaha. Kenapa bisa terjadi? Karena di tengah raya ada pejabat yang rangkap jabatan sehingga bisa meloloskan regulasi ini tanpa pengawasan. Wah, panjang banget. Dengan cerdas, Bintang mengumpamakan pejabat seharusnya punya rating seperti yang dimiliki oleh para driver ojek online. Jadi, rakyat bisa menilai dan memberi respon berupa komentar terkait kinerja para pejabat tersebut. Terus gimana lagi cara kita ngasih respon ke pejabat, ke pemerintah soal ini ada yang kurang nih, ini ada yang harus dikoreksi, gimana? Kalau ke ojol kita bisa ya kan ngasih rating. Kecuali ke pemerintah kita bisa ngasih rating. Belum lagi ada pejabat yang diumpamakan seperti driver yang menginginkan semua pekerjaan. Saya suka driver ini, kerjanya oke. Tapi tiap saya pesan makanan yang datang driver ini, pesan motor yang datang driver ini, mobil driver ini. Kenapa driver ini mulu? Padahal bukan tugasnya. This life is easy. Emang driver yang lain mana? Nggak bisa nyetir. Makanya kalau milih driver dari kemampuan mengemudi, bukan titipan partai. Driver. Itu kan driver. Rasanya kok kayak kencing kebo ya? Palsu kali ini. Kalian tahu dong guys, siapa yang dimaksud Bintang Emon? Keresahan selanjutnya adalah artis yang terjun ke dunia politik. Menurutnya sih, hal itu nggak masalah, asal mereka juga disertai kemampuan berpolitik yang bagus. Gue tuh sebenarnya underestimate dengan artis yang jadi politikus. Oke, ada artis yang berpolitiknya bagus banget, oke, gue ketahui capable banget dia. Masalahnya, Bintang merasa banyak artis yang terpilih menjadi wakil rakyat cuma modal ngetop aja tuh. Dan menurutnya juga para artis sudah terbiasa akting di depan kamera.
Cuma ada juga beberapa artis yang nyalonin dan kepilih hanya karena popularitas. Jangan memilih aku. Gini. Kenapa? Karena buat artis ya, acting, pura-pura itu basic. Emang wakil rakyat tuh tugasnya bersuara, cuma nggak usah merdu, jadi lu nggak usah ikut juga. Ada lagi vokalis yang tiba-tiba pengen langsung jadi presiden. Bintang Emon juga mengungkapkan kalau ia tak setuju dengan kebiasaan sumpah jabatan menggunakan Al-Quran dan juga orang yang memakai atribut agama saat persidangan. Gue tuh kurang setuju dengan sumpah jabatan menggunakan Al-Quran. Karena gue sedih ke Al-Qurannya. Takutnya dipakai sumpah ke orang yang sebenarnya nggak takut Al-Quran. Langsung dari Allah sebagai pedoman umat Muslim dikorupsi. Maksud gue kan lu kalau mau korupsi yang lain banyak. Kenapa Al-Quran? Lu misalnya ke masjid mau nyolong kotak amal. Jangan nyolong imamnya. Kosong dirinya orang sholat. Makanya gue lebih setuju dibanding sumpah jabatan, mending bikin surat kontrak buat pejabat bahwa tidak akan menggunakan alasan hilaf saat tertangkap korupsi. Tidak akan tiba-tiba menggunakan peci dan hijab saat sidang korupsi. Sekian dari gue Bintang. Kalau menurut YT Corner secara pribadi sih, keresahan Bintang Emon emang ngewakilin banget perasaan banyak orang saat ini sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Mikir-mikir dulu. Silahkan disamasi.